warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan kalian berdoa di rumahnya masing-masing ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mengenal sistem pencernaan dari hewan ruminansia, dan yang kedua melakukan pembandingan atau perbedaan antara sistem pencernaan hewan ruminansia dan juga manusia. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia, tentunya kalian masih ingat kan ya? Sekarang kita akan fokus pada sistem pencernaan hewan ruminansia. Dan sistem pencernaan hewan ruminansia itu sendiri perlu diketahui, pencernaan adalah tempat di mana makanan diproses di dalam tubuh. Pencernaan ternak ruminansia berbeda dengan ternak yang lainnya. Ternak ruminansia memiliki lambung ganda. Adapun pengertian hewan ruminansia itu sendiri adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, di sini akan Ibu paparkan contoh-contoh dari hewan ruminansia. Untuk yang pertama yaitu rusa, domba, sapi, dan juga kambing. Nah, di sini Ibu akan jelaskan macam-macam saluran pencernaan pada hewan ruminansia. Langsung saja, mulut, esofagus, retikulum, omasum, abomasum, rumen, usus halus, dan yang terakhir yaitu anus. Perlu kalian ketahui, retikulum, omasum, abomasum, dan juga rumen ini biasa dikenal dengan lambung dari hewan ruminansia itu sendiri. Untuk yang akan kita bahas adalah mulut. Dalam rongga mulut, hewan ruminansia terdapat 2 organ sistem pencernaan, yaitu gigi dan lidah, seperti halnya yang ada pada rongga mulut manusia. Adapun contoh dari rongga mulut hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Berikutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang sistem pencernaan dalam mulut hewan ruminansia. Untuk yang pertama yaitu gigi, dan yang kedua lidah. Gigi dari hewan ruminansia itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Untuk yang pertama, gigi seri. Gigi seri ini memiliki bentuk yang sesuai untuk menjepit makanan berupa rumput. Yang kedua, gigi taring. Sedangkan untuk gigi taring itu sendiri tidak berkembang sama sekali. Dan yang ketiga, gigi geraham belakang. Untuk gigi geraham belakang memiliki bentuk datar dan lebar. Yang berikutnya yaitu kita akan membahas tentang lidah. Adapun fungsi dari lidah yaitu untuk membantu mengatur letak makanan dan menelan. Selain itu juga berguna untuk merenggut makanan. Yang kedua, kita akan membahas tentang esofagus. Adapun pengertian dari esofagus merupakan saluran organ penghubung antara rongga mulut dan juga lambung. Di saluran ini makanan tidak mengalami proses pencernaan. Panjang esofagus pada hewan ruminansia sekitar 5 cm. 3. Kita akan bahas tentang lambung. Perlu diketahui, lambung dalam hewan ruminansia selain berperan dalam proses pembusukan dan peragian juga berguna sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang akan dikunyah kembali. Jadi, dalam pencernaan hewan ruminansia itu, hewan ruminansia melakukan pengunyahan atau memamah makanan sebanyak 2 kali. Berikut merupakan contoh dari lambung hewan ruminansia. Perlu diketahui, dalam lambung hewan ruminansia seperti yang telah Ibu jelaskan di awal tadi memiliki beberapa sekat atau bagian. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ruang lambung ruminansia. Untuk yang pertama yaitu rumen atau perut besar. Yang kedua retikulum atau perut jala. Yang ketiga omasum atau perut buku. Dan yang keempat abomasum atau perut masam. Sekarang kita akan bahas satu persatu mulai dari rumen. Jadi, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan pada dinding rumen. Rumen sendiri berfungsi sebagai tempat menyimpan sementara bagi makanan yang telah ditelan. Dan yang kedua yaitu retikulum atau kulit jala. Di
Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam perut ini juga terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Untuk yang ketiga yaitu omasum atau perut buku. Di dalam omasum, kelenjar enzim akan membantu penghalusan makanan secara kimiawi. Kadar air dari gumpalan makanan juga dikurangi melalui proses absorpsi air yang dilakukan oleh dinding omasum. Dan yang ketiga, apomasum atau perut masam. Di dalam apomasum, gumpalan makanan dicerna melalui bantuan enzim dan asam klorida. Dalam perut apomasum juga terjadi fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Yang keempat, kita akan bahas tentang usus halus. Adapun panjang usus halus seekor sapi atau hewan ruminansia biasa dapat mencapai 40 meter. Di organ inilah sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa makanan keluar melalui anus. Adapun contoh dari usus halus dari hewan ruminansia itu sendiri adalah sebagai berikut. Nah, yang terakhir kita akan melakukan pembedaan pada organ pencernaan manusia dan juga hewan ruminansia. Kita mulai dari fungsi gigi. Adapun pada manusia, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk merobek makanan, gigi geraham untuk mengunyah dan melembabkan makanan. Pada hewan ruminansia, gigi seri untuk menjepit makanan, gigi taring tidak berkembang sama sekali, dan gigi geraham belakang untuk menghancurkan makanan. Adapun panjang kerongkongan atau esofagus pada manusia yaitu 20 cm, pada hewan ruminansia 5 cm. Untuk lambung, pada manusia hanya ada satu lambung dan tidak bersekat. Sedangkan pada hewan ruminansia ada satu lambung yang memiliki 4 sekat, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Untuk enzim yang ada pada lambung pada manusia ini terdapat enzim renin, pepsin, dan HCl, sedangkan pada hewan ruminansia ini dibantu bakteri anaerob dan protozoa. Selain itu juga ada HCl dan juga pepsinogen. Untuk usus halusnya, manusia terdiri dari 3 bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Untuk hewan ruminansia itu hanya terdiri dari 1 bagian saja. Dan yang terakhir, dalam memomah makanan, manusia melakukannya 1 kali, sedangkan pada hewan ruminansia melakukannya 2 kali selama satu proses pencernaan. Baiklah, terima kasih karena video dari Ibu pada pagi hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, silakan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada akhir, kemudian silakan jawabannya ditulis di buku tulis, kemudian dikirimkan di WA Ibu. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ataupun bisa mempelajarinya lebih lanjut pada buku tema 3 subtema 1 pada bagian sistem pencernaan hewan ruminansia. Baiklah, sebelum Ibu akhiri silakan kalian berdoa di rumahnya masing-masing. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan jika pun terpaksa berpergian, jangan lupa memakai masker. Semoga dengan begitu kita bisa membantu memutuskan rantai corona ini ya. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.